Latar belakang masalah. Pasti saat ini kalian ngalamin nih, kok susah banget sih nulis paragraf pertama di latar belakang masalah? Apalagi kalau ngeliat kanan kiri, kok teman-teman udah beranjak ke bab 2 atau bab 3, sedangkan kita masih stuck di bab 1, apalagi stuck di latar belakang masalah. Dalam membuat latar belakang masalah, ada yang harus kalian perhatikan nih sobat mahasiswa, supaya kalian nggak direvisi terus. Tapi kalian pernah lihat nggak sih latar belakang masalah itu isinya definisi-definisi dari variabel penelitian kalian? Kok kayak bab 2 ya? Kayak landasan teori nggak sih? Padahal kan latar belakang masalah itu jelas-jelas masalah apa sih yang melatar belakangi penelitian kita, atau masalah apa sih yang menyebabkan penelitian kita ini muncul. Terus gimana dong supaya latar belakang masalah kita cepat di-ACC sama dospen? Nah sobat mahasiswa, aku mau mengenalkan ke kalian semua terkait pola latar belakang masalah. Hah? Pola? Emang latar belakang masalah ada polanya ya? Jelas dong ada. Dengan adanya pola di latar belakang masalah dapat membuat latar belakang masalah kita ini lebih terstruktur, sistematis, dan jelas masalah yang diuraikan. Oke sobat mahasiswa, langsung aja kita lanjut lagi ke pembahasan atau penjelasan pola latar belakang masalah. Kalian pernah denger gak pola latar belakang masalah segitiga terbalik? Atau pola deduktif deh. Kenapa dinamakan dengan segitiga terbalik? Karena pembahasannya itu semakin ke bawah maka akan semakin mengerucut atau semakin spesifik dengan penelitian kita. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kalian bisa lihat gambar ini. Nah, di bagian yang paling atas itu membahas seputar fenomena yang relevan dengan penelitian kita. Nah, fenomena ini usahakan pilih fenomena yang paling menarik dan juga terbaru. Supaya kalian nggak bingung, fenomena ini dibagi menjadi dua. Ada fenomena idealis dan juga ada fenomena realistis. Fenomena idealis adalah fenomena yang seharusnya terjadi, sedangkan fenomena realistis adalah fenomena yang sebenarnya terjadi. Supaya kalian gak bingung, langsung aja aku kasih contohnya. Misalnya penelitian kalian membahas seputar pajak kendaraan bermotor. Terus fenomena idealis yang cocok untuk penelitian ini apa ya kira-kira? Kalian bisa membahas seputar bagaimana regulasi tentang pajak kendaraan bermotor. Sedikit pengetahuan aku bahwa kewajiban membayarkan pajak kendaraan bermotor itu dibayarkan selama 1 tahun sekali. Kan itu sesuatu hal yang seharusnya terjadi. Kita harus wajib membayar pajak 1 tahun sekali apabila kita memiliki kendaraan bermotor. Kalian juga bisa sebutkan nih, hal tersebut itu dijelaskan dalam undang-undang nomor berapa, pasal berapa, ayat berapa. Pokoknya kalian jelasin bagaimana semestinya pajak kendaraan bermotor itu, bisa juga dijelasin sanksinya dan hal-hal yang menyangkut tentang pajak kendaraan bermotor. Next, fenomena realistis. Nah, fenomena realistis ini biasanya kebalikan dari fenomena idealis. Makanya kan kalau fenomena idealis itu fenomena yang seharusnya terjadi, sedangkan fenomena realistis itu adalah fenomena yang sebenarnya terjadi. Jadi kadang berbalik gitu loh antara fenomena idealis dan fenomena realistis. Nah, sederhananya kalian jelasin nih keadaan realita tentang pajak kendaraan bermotor, bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih belum menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Padahal kan bayar pajak itu wajib kan teman-teman? Kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi masyarakat itu patuh dalam membayarkan pajaknya? Kalian bisa sebutkan juga faktor-faktornya, seperti sanksi misalnya. Kan kalau kita telat bayar pajak aja kita kena denda, apalagi kalau nggak bayar pajak. Sebagian kedua, kita akan membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita, atau lebih sering dikenal research gap. Setelah membahas fenomena tadi, kita langsung relasikan dengan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian kita, atau yang relevan dengan penelitian kita. Nah, penelitian terdahulu ini kalian bisa ambil dari artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian karya ilmiah lainnya. Untuk jumlahnya, ini bisa disesuaikan dengan selera kalian ya, atau kebutuhan kalian. Bisa 4-5 atau bahkan lebih. Menyambung dari fenomena tadi, kalian bisa uraikan nih, kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat patuh untuk membayarkan pajaknya. Nah, ini kan biasanya untuk penelitian-penelitian kuantitatif ya, ada beberapa variabel yang bisa kalian pilih untuk penelitian tentang pajak ini. Terus gimana cara nulis research gap atau penelitian terdahulu di latar belakang? Cara penulisannya, kalian bisa mencontoh dari paragraf ini ya teman-teman. Next, bagian yang ketiga ada mapping antara penelitian terdahulu dengan penelitian kita. Maksudnya apa ya mapping? Pada bagian ini, kalian bisa memetakan nih, apa kira-kira hal-hal yang menjadi kesamaan dan perbedaan
perbedaan antara penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya. Untuk memetakan hal-hal tadi, kalian bisa melihat dari segi variabel, apakah ada kesamaan atau perbedaan antara variabel di penelitian kalian atau dengan penelitian terdahulu. Bisa juga nih dari segi metode, lokasi penelitian, objek penelitian, dan lain sebagainya. Untuk mapping penelitian terdahulu dengan penelitian kita, bisa dengan kalimat atau paragraf seperti ini ya Sobat Mahasiswa. Next, alasan pemilihan objek penelitian. Sebelumnya, kalian telah menjelaskan nih, ternyata lokasi penelitian itu sebagai hal yang membedakan penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya. Nah, maka dari itu, otomatis objek penelitian kalian juga bisa berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena objek itu sebagai masalah yang kita teliti, maka kita bisa menguraikan kenapa kita meneliti objek penelitian ini. Misalnya, lokasi penelitian kalian itu kan berkaitan dengan pajak nih, berarti kalian bisa meneliti kantor pajak atau samsat di kota tertentu. Jadi otomatis objek penelitian kalian adalah para wajib pajak atau masyarakat yang membayarkan pajaknya di kantor samsat kota tertentu. Nah, alasan pemilihan objek ini kalian bisa uraikan kenapa kalian memilih masyarakat yang membayarkan pajak di kota samsat tersebut. Nah, di bagian yang terakhir, karena akan semakin mengerucut atau lebih spesifik, kita bisa menjelaskan penelitian kita. Pasti teman-teman sudah nggak asing lagi nih paragraf terakhir di latar belakang masalah. Pasti Sobat Mahasiswa sudah melihat paragraf terakhir latar belakang masalah di skripsi cutting atau deskripsi yang kalian baca di internet. Nah, contoh paragraf terakhir di latar belakang masalah bisa seperti ini ya Sobat Mahasiswa. Nah, gimana? Kalian sudah tahu kan kira-kira gambaran terkait apa yang akan kalian tuliskan di latar belakang masalah kalian? Nah, catatan juga nih untuk teman-teman semua, jangan lupa menggunakan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan seperti karya ilmiah, misalkan skripsi, tesis, disertasi, terus juga buku, atau artikel jurnal, atau bisa juga website-website resmi. Jangan sampai menggunakan website-website yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Usahain sih kalau saran dari aku, setiap paragraf di latar belakang masalah itu ada citasinya, atau ada body note maupun footnote-nya. Apalagi nih kalian banyak mengutip dari artikel jurnal, pasti dosen kalian seneng banget. Belum lagi kalau artikel jurnalnya yang internasional. Oke, cukup sekian cara membuat latar belakang masalah yang disukai sama dosen pembimbing. Semoga bisa membantu Sobat Mahasiswa semua ya. Semoga lancar. Thank you and bye-bye.